Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita ini. Di cerita sebelumnya Tiara memulai penampilannya, tetapi di tengah penampilannya senar biolanya terputus dengan tiba-tiba. Tetapi dengan keadaan seperti itu, dia masih tetap bisa menampilkan keahliannya sehingga membuat para penonton terkagum-kagum padanya. Siapakah sebenarnya yang telah memotong senar biolanya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hathaway menepuk pundak Tiara sambil menghiburnya. Saya akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Terima kasih, Nona Hathaway, jawab Tiara dengan nada tertekan. Hathaway mengerti apa yang dirasakan Tiara. Dia kemudian melanjutkan. Saya mengenal seorang teknisi yang sangat terampil, yang dapat mengembalikan biolamu ke kondisi semula. Sampai-sampai kamu tidak akan tahu bahwa biola itu pernah rusak. Setelah masalah ini selesai, saya akan memperkenalkan kamu kepadanya. Jadi kamu hanya perlu membawa biolamu kepadanya. Tiara berterima kasih kepada mentornya, tetapi suasana hatinya tidak banyak membaik. Dia mempertanyakan dalam hatinya apakah biola yang telah diperbaiki itu masih biola yang sama dengan yang diberikan Niko kepadanya. Saat dia merenungkan pertanyaan itu di dalam hatinya, perasaan yang tak tertahankan muncul sekali lagi di dalam hatinya. Pada saat itulah dia sangat merindukan Niko. Tiara menarik nafas dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke samping. Nona Hathaway, Anda harus pergi dan menonton penampilan Kathleen. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak. Melihat bahwa Tiara memang tidak ingin ditemani, Hathaway mengangguk dan membiarkannya. Saat Tiara melihat mentornya pergi, dia mengambil ponselnya, pergi ke sudut ruang tunggu yang kosong dan menelpon Niko. Apakah pestanya sudah selesai? Suara Niko yang menarik terdengar dari telepon. Saat itu dia masih menangani beberapa urusan di kantor cabang. Belum, jawab Tiara dengan suara pelan agar orang lain tidak mendengar percakapannya. Awalnya Niko tidak menyadari ada yang salah dengan Tiara dan bertanya, kalau belum selesai, lalu kenapa kamu menelpon saya? Saya hanya tiba-tiba merindukanmu dan saya pikir saya akan menelponmu. Tiara menghembuskan nafas dan berpura-pura ceria dalam jawabannya. Namun Niko menangkap nada suara yang aneh dan menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Tiara. Kamu sedang sedih sekarang? Apa yang terjadi di pesta tadi? Tiara bingung karena dia tidak menyangka Niko akan segera mengetahuinya. Dia kehilangan kata-kata. Di ujung telepon, kekhawatiran mulai merayap di dalam hati Niko saat dia mendengarkan kesunyian panjang di teleponnya. Tunggu saya akan datang sekarang. Mengatakan hal ini, Niko segera mengambil kunci mobilnya di atas meja dan pergi menuju pintu. Ketika Niko sampai di hotel, Tiara sudah menunggu di pintu masuk. Saat Tiara melihat Niko melangkah ke arahnya, perasaan sedih yang tak bisa dijelaskan datang menghampirinya. Niko,
Dia segera pergi dan memeluk pria itu, terisak-isak dalam pelukan pria itu. Niko mengeratkan pelukannya pada wanita dalam pelukannya. Hatinya terasa sakit untuk wanita itu saat dia mendengarkan isak tangisnya. Jangan menangis, saya di sini sekarang. Apapun yang terjadi, saya di sini untukmu. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Salah satu tangannya dengan lembut menepuk-nepuk punggung Tiara sambil menghiburnya dengan nada lembut. Hanya setelah Tiara menangis sejenak dalam pelukan pria itu, suasana hatinya membaik. Dia kemudian mundur dari pelukan Niko sambil menyeka air matanya dengan sedikit malu. Ketika dia melihat bagian dada baju Niko yang terkena noda air matanya, pipinya memerah karena malu. Maafkan saya karena telah mengotori bajumu. Niko menatap noda basah itu dan tidak mempedulikannya lagi. Ini bukan waktunya untuk ini. Katakan pada saya apa yang terjadi padamu. Dia mengejar pertanyaan itu sekali lagi dengan ekspresi serius sambil menatap Tiara dalam-dalam. Tiara menggigit bibirnya sebelum akhirnya menceritakan kejadian itu. Seseorang merusak biola yang kamu berikan pada saya. Saat dia mengatakan itu, perasaan yang tak tertahankan kembali menghinggapinya dan air mata mengalir di matanya. Niko tertegun sejenak sebelum menghela nafas lega. Dia mengira hal terburuk telah terjadi ketika dia melihat betapa sedihnya Tiara. Tetapi ternyata hanya biola yang dia berikan yang rusak. Dengan pikiran seperti itu, dia memeluknya sekali lagi dan menghiburnya. Tidak apa-apa, saya pasti akan memperbaikinya untukmu karena kamu sangat menghargainya. Tapi saya gagal melindungi biola itu. Tiara menyalahkan dirinya sendiri sementara bulir-bulir air mata terus mengalir di pipinya. Patah hati melihat Tiara menangis, Niko mencium keningnya dan terus menghimburnya. Semua ini bukan salahmu. Tidak apa-apa karena saya tahu betapa kamu sangat menyayangi biola itu. Jangan menangis lagi. Hati saya sakit setiap kali kamu menangis. Tiara terkejut dengan apa yang dikatakan Niko. Pria itu kemudian melanjutkan dengan suara lembut dan hangat. Sementara itu, kamu harus menggunakan biola yang Pandu berikan padamu. Biola itu juga biola yang bagus. Tiara menggigit bibir bawahnya dengan Niko yang menenangkannya. Emosinya berangsur-angsur menjadi stabil. Dia terharu sampai ke intinya saat dia menatap pria tampan dan tak tertandingi di depannya. Terima kasih Niko. Dia membenamkan wajahnya ke dada Niko dengan senyum manis di wajahnya. Terima kasih karena selalu memperhatikan setiap kali saya merasa sedih. Dan terima kasih karena selalu ada di sisi saya saat suasana hati saya sedang buruk. Dengan ekspresi lembut yang belum pernah dilihat orang lain, Niko mempererat pelukannya pada wanita itu. Dia melirik jam tangannya sebelum bertanya, sekarang sudah hampir jam 10 malam. Apakah kamu ingin pulang dengan saya? Tiara menggelengkan kepalanya sebelum melepaskan pelukan Niko. Saya tidak bisa pergi saat pesta masih berlangsung. Bagaimanapun juga, ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 orkestra tersebut. Tak seorang pun dari ansambel boleh pergi sebelum pesta selesai. Niko mengangguk. Kalau begitu, saya akan menunggumu di sini. Namun Tiara enggan membiarkannya menunggu di sini sendirian. Bagaimana kalau kamu pulang dulu?
Saya akan naik taksi pulang setelah pesta selesai, usul Tiara. Niko tidak memberikan reaksi apapun dan hanya menatapnya dalam diam. Matanya yang gelap dan fokus seperti jurang yang dalam, seakan-akan bisa menyedot orang ke dalamnya. Tiara tidak punya pilihan lain selain berkompromi dengan pria itu. Baiklah, kamu bisa menunggu jika kamu mau, tapi kamu harus menunggu di dalam mobil, karena cuaca akhir-akhir ini sedang dingin. Saya tidak ingin kamu masuk angin karena saya. Oke, jawabnya dengan nada penuh kasih sayang. Sudut bibirnya terangkat dan membentuk senyuman tipis. Tak lama kemudian Tiara kembali ke pesta, sementara Niko berdiri sendirian di pintu masuk. Matanya menjadi muram sejenak karena perhatiannya tertuju pada arah menghilangnya Tiara. Dia berpikir dalam hati bahwa tidak semuanya berjalan mulus bagi Tiara dan bahwa itu tidak sebagus yang dibayangkan Tiara, terutama ketika seseorang bertengkar dengannya. Meskipun ini adalah industri yang kompetitif, dia marah ketika mengetahui bahwa seseorang menggunakan taktik licik untuk mengungguli Tiara. Tentu saja yang paling membuatnya marah adalah Tiara menangisi masalah ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marahlah dia. Beraninya mereka membuat Tiara meneteskan air mata. Padahal saya saja enggan melakukannya. Di lantai atas di sebuah ruang tunggu, Hathaway menampar Kathleen dengan marah. Bagaimana mungkin kamu merosak biola Tiara? Apa yang pernah dia lakukan padamu? Kathleen menyentuh pipinya yang merah dengan mata penuh kebencian. Karena dia merayu Sandy, teriaknya dengan nada tidak puas. Hathaway tertegun mendengar alasan putrinya sebelum mengerutkan kening dengan tidak senang. Katakan pada saya, bagaimana Tiara merayu Sandy? Apakah hanya karena Sandy mengajari Tiara musik? Itu berbeda. Sandy memperlakukan Tiara berbeda dengan cara dia memperlakukan saya, keluh Kathleen dengan perasaan bersalah. Sandy selalu memperlakukan Tiara dengan lebih sabar dan lembut dibandingkan dengan saya. Tercengang Hathaway terkejut dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa putrinya bertindak seperti itu, tetapi hal ini semakin memicu kemarahannya. Bahkan jika Sandy memperlakukan Tiara dengan cara yang berbeda, Tiara sendiri sudah menjalin hubungan. Tidakkah kamu merasa kecemburuanmu sendiri membingungkan? Sebagai seorang pemain biola, kamu tahu lebih baik daripada siapapun betapa pentingnya biola bagi seorang pemain biola. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan tindakan yang begitu memalukan? Menghadapi omelan ibunya, Kathleen membuka bibirnya yang gemetar sambil menjawab dengan kesal. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Pada saat itulah Hathaway benar-benar meluapkan emosinya. Memberi pelajaran dengan cara merusak biolanya. Kamu benar-benar menyia-nyiakan semua yang telah saya ajarkan selama ini. Merasa kecewa terhadap putrinya karena gagal memenuhi harapannya, Hathaway memelototi Kathleen. Awalnya dia mengira itu adalah ulah beberapa orang yang iri pada Tiara, namun dia tidak menyangka bahwa putrinya sendirilah yang tertangkap basah melakukan perbuatan tersebut dalam rekaman CCTV. Kathleen, saya beri kamu peringatan terakhir. Jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu di masa depan, saya akan menolak Sandy untuk datang ke orkestra mulai sekarang. Melihat ekspresi serius ibunya, Kathleen tahu bahwa kali ini ibunya sangat marah dan menjadi sedikit takut.
Tentu saja dia tidak ingin ibunya menolak Sandi untuk datang ke orkestra, karena akan sulit baginya untuk bertemu dengan Sandi jika hal itu terjadi. "Ibu, saya salah." Dia mengalah dan meminta maaf. Hathaway mendengus dingin. "Seharusnya yang kamu meminta maaf pada Tiara, bukan saya." Ekspresi Kalin berubah menjadi gelap mendengar kata-kata ibunya. Dia benar-benar tidak ingin meminta maaf pada Tiara. "Ibu, semua orang di orkestra akan tahu bahwa sayalah yang merusak biola Tiara. Jika ibu menyuruh saya meminta maaf padanya, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan tempat di orkestra sejak saat itu?" Hathaway ragu-ragu setelah mendengar bujukan putrinya. Melihat apa yang dikatakannya efektif, Kathleen melanjutkan, "Ibu, saya berjanji akan bersikap baik mulai sekarang selama masalah ini ditutup-tutupi." Ekspresi Hathaway tetap tidak senang dan terus diam. Memanfaatkan kesempatannya, Kathleen melangkah maju, mencengkeram lengan ibunya dan bersikap manja. "Ibu, saya salah. Karena ibu telah memberi saya pelajaran baik secara fisik maupun verbal. Tolong, jangan minta saya untuk meminta maaf sekali lagi. Selain itu, Sandi sama sekali tidak boleh mengetahui hal ini. Jika tidak, dia akan semakin mengasingkan saya di masa depan. Saya benar-benar menyukainya." Hathaway menatap Kathleen yang manja sambil tetap marah. Hal itu seperti yang dikatakan Kathleen. Hathaway tahu bahwa jika masalah ini menyebar, karir putrinya di dunia musik akan berakhir dan dia akan dikucilkan dengan cara yang tak terbayangkan. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, Kathleen tetaplah putrinya dan pewarisnya dalam pelatihan. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini menghancurkan putrinya. "Sekali ini saja, jika tidak, saya akan mencabut semua prestasimu." Hathaway berpura-pura serius dan mengintimidasi Kathleen. Kathleen menghela napas lega sebelum segera menyetujuinya. Sebenarnya dia tidak memasukkan kata-kata ibunya ke dalam hati. Lagi pula dia tahu ibunya tidak akan pernah menghancurkannya ketika ibunya telah menghabiskan begitu banyak usaha selama bertahun-tahun untuknya. Di sisi lain dari pintu tempat pesta itu berlangsung, Tiara tidak menyadari adanya konfrontasi antara ibu dan anak. Dia hendak bergabung kembali ke pesta, namun secara tidak terduga bertemu dengan Sandi. "Nona Tiara, kamu keluar." Sandi menatap Tiara dengan sedikit terkejut, padahal dia telah mencarinya sejak pertunjukannya berakhir. Tiara tidak menampik anggapannya. "Hanya sebentar saja." Namun perhatian Sandi tertuju pada matanya yang memerah saat dia menatap kosong ke arahnya. "Kamu menangis." Pada saat itu ada perasaan aneh yang merayap ke dalam hatinya, dan dia tidak menyadari bahwa nada yang dia gunakan bercampur dengan rasa sakit hati. Tiara terkejut selama sepersekian detik. Dia tidak menyangka Sandi tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun demikian dia berhasil memasang senyum tipis setelah menenangkan diri. "Tidak apa-apa sekarang. Terima kasih telah mengkhawatirkan saya, Pak Sandi." Sandi mengangguk lalu mengikuti Tiara ke ruang perjamuan. Ketika mereka berjalan bersama, Sandi teringat sesuatu yang pernah dikatakannya. "Saya akan memperkenalkan kamu pada teknisi yang pernah saya ceritakan padamu nanti." "Baiklah, kalau begitu saya akan mengajakmu." Tiara tidak menolak tawarannya.
Keduanya sedang berbincang ketika mereka melihat Hathaway berjalan mendekat dengan Kathleen di belakangnya. Saat Kathleen melihat Tiara dan Sandy berdiri berdampingan, rasa cemburu muncul di matanya. Namun dia menyapa Tiara dengan senyuman saat ibunya berada di sampingnya. "Tiara, ibu ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Serahkan urusan menghibur Sandy pada saya." Mengatakan hal ini, dia dengan paksa menyeret Sandy pergi tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Tiara mengerutkan kening melihat sosok yang berjalan pergi sambil merasa bahwa Kathleen bertingkah agak aneh malam ini. Di masa lalu, ekspresi Kathleen akan selalu menunjukkan kebencian setiap kali dia melihat Sandy dan Tiara bersama. Namun sekarang dia tersenyum dengan penuh kasih sayang. Terlepas dari itu, Tiara tidak memikirkannya terlalu dalam saat suara mentornya menyela pikirannya. "Tiara, kami telah menemukan pelaku dari insiden itu. Ini bukan tempat yang tepat untuk memberitahumu. Ikutlah dengan saya." Setelah itu, Hathaway membawa Tiara ke ruang istirahat di belakang panggung. Setelah mereka duduk, Tiara buru-buru bertanya, "Nona Hathaway, siapa yang merusak biola saya?" "Kami telah memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa salah satu staf kami yang tidak sengaja merusak biolamu." Dengan ekspresi meminta maaf, Hathaway memikirkan alasan yang dia pikirkan sejak tadi. Mengenai kerugian yang diderita Tiara, dia telah memutuskan untuk memberikan lebih banyak kesempatan tampil pada Tiara di masa depan sebagai bentuk kompensasi.